Salam keadilan. Ada Bang Turman di sini. Bang Turman, mau tanya nih Bang. Sekarang ini Bang, saya ini tiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Kita angkat salah, nggak kita angkat salah. Takutnya kalau nggak diangkat penting, tapi kalau diangkat, ternyata banyaknya yang menawarkan ini dan itu. Mulai dari yang legal sampai yang tidak legal. Nah ini sebenarnya kenapa ya Bang ya? Ya disinilah yang kita harus lihat data pribadi kita. Itu sebenarnya ada di sini pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Wah, banyak juga ya. Nah, dalam hal ini, ya, kalau Bapak Im sebagai nasabah, pasti yang membocorkan PDF ini adalah perbankan. Tetapi kita juga tidak boleh negatif terhadap perbankan karena mereka juga punya kode etik tersendiri. Nasabah itu dilindungi. Nah, yang menjadi persoalan seperti ini, kenapa ini sering terjadi? Apa yang harus kita perbuat untuk mencapaikan keadilan ini bagi masyarakat Indonesia? Nah itu dia, penting tuh Bang. Nah, yang pertama, pemerintah harus benar-benar menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Ini harus. Jadi bagaimana caranya? Pemerintah harus membentuk tim satgas, baik itu pertama dari kepolisian, kejaksaan, bila perlu melibatkan advokat, dan melibatkan masyarakat itu sendiri. Agar masyarakat juga menyaman dan data-data mereka terlindungi. Iya Bang, soalnya keluhan udah banyak sekali nih Bang. Nanti disalahgunakan pula lagi kan? Banyak saya baca di media, medsos juga. Ada orang ditulis, tolong isi KTP-mu, ini alamatmu, gitu kan? Iya. Nah, bahwa datamu ada yang tidak benar, sehingga dikirim. Nah. Begitu dikirim datanya, rekeningnya kosong. Nah, ini perbuatan pidana, penipuan dan membocorkan rahasia data pribadi. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus bergerak cepat, ya, agar penipu-penipu ulung ini dapat diberantas dan sudah lari dari Indonesia. Nah, ini salah satu. Kalau dari segi Abang sebagai ahli hukum, apakah hukumnya udah jelas dan cukup lengkap? Sebetulnya sudah cukup jelas, hukumnya jelas. Hanya pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah aparatur negaranya itu bagaimana. Polisi itu kadang-kadang ada tetangga saya kena tipu. Dilaporkan ke polisi, sampai saat ini nggak ada tindak lanjutnya. Ya, itulah makanya kita tanya Bang Turman dalam hal ini. Tapi kalau kasus ini kita berarti Abang menyarankan untuk ada satgas ya Bang? Harus ada satgas. Dan satgas ini harus dibentuk secepatnya untuk memberantas penipuan-penipuan yang terjadi saat ini, yang saat ini merajalela. Oke lah Bang, kita kembali ke moto kita, salam Keadilan.